Salam, puji Tuhan, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dahsyat dan luar biasa. Hanya anugerah dan kemurahan Elohim, kami sekeluarga boleh mengenal dan menerima kebenaran yang hakiki di dalam Bapa Yahweh, BCM Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Inti kesaksian saya adalah bagaimana suami saya yang mengalami sakit penyakit yang sudah komplikasi selama kurang lebih 6 tahun, dan setelah terlepas dari kuasa roh jahat, dari kuasa kegelapan Satan, saat itu juga mengalami kesembuhan yang spontan atau kesembuhan yang seketika itu juga terjadi. Latar belakang suami saya, dia dulu suka belajar ilmu hitam, belajar ilmu bela diri, sehingga suami saya menjadi pribadi yang keras, menjadi pribadi yang kasar. Dia pemarah, emosian, peminum, mabuk, merokok, suka pukul orang, istilahnya ya preman, dan masih banyak lagi kejahatan yang lain. Dan kemudian saudara, suami saya bertobat, dan kemudian pada tahun 92 kami dibaptis, masih di gereja lama, dan kemudian adakan doa pelepasan, tapi masih dalam nama Tuhan lain. Tetapi rupanya saudara, belum ada perubahan yang sungguh-sungguh, atau belum ada perubahan yang nyata dari pribadi suami saya. Masih arogan, masih kasar, masih keras, merasa jago, merasa hebat. Singkat cerita, pada tahun 99 suami saya mengenal kebenaran yang hakiki, yaitu dalam Bapa Yahweh, BCM Yeshua HaMashiach, dengan menemukan traktat yang 5 seri, itu Stop Allah, ditemukan dalam mobil milik gembala kami masih di gereja lama, dan kemudian cepat-cepat dikopi, dan kemudian suami saya pelajari. Dan pada tahun 2000 suami saya ambil keputusan untuk keluar dari gereja lama. Tapi saya belum, karena masih menolak dalam ketidakmengertian. Suami dan juga teman-teman, ada 7 orang, itu mereka buka persekutuan di rumah kami. Saudara, proses demi proses kami jalani. Tahun 2003 saya keluar dari gereja lama dan sudah sama-sama dengan suami dan anak-anak dalam persekutuan, dan setiap hari Rabu dan hari Minggu kami ibadah di rumah. Saudara, singkat cerita, suami saya jatuh sakit mulai pada bulan Februari 2016 sampai Februari 2017. Itu keluar masuk ke rumah sakit sebanyak 11 kali. Itu dirawat di ruang ICU dan ruangan ICU. Kemudian lanjut berobat jalan, tapi fisik suami saya itu semakin menurun. Pada tahun 2021 suami saya lagi mengalami sakit, tapi tetap bertahan di rumah karena pandemi, berusaha untuk tidak masuk ke rumah sakit karena takut di-COVID-kan. Hanya diimpus di rumah saja. Pada bulan Juli kemarin itu suami sudah tidak tahan lagi di rumah karena sakit, tidak bisa tidur, mengalami sesak nafas, sakit di bagian perut, dan sakit di bagian punggung, saudara, asam lambung, saudara, kaki bengkak, perut besar, wajah juga bengkak, dan merasakan sakit di seluruh bagian tubuh, dan akhirnya kami harus bawa ke rumah sakit Samaritan Palu. Dan pada waktu itu saya minta dukungan doa dari Pak Ketua, Pak Gembala Yakub Sulistyo, dan juga rekan-rekan gembala yang ada. Pada waktu itu saudara, suami saya dirawat di ruang biasa tapi penanganan ICU.
Kemudian kembali lagi di rumah, saudara, pada saat kami kembali di rumah, suami saya tidak mau masuk dalam rumah karena dia melihat ada dua bayangan hitam tinggi besar mendahului kami. Dia berdiri di pintu masuk dan akhirnya kami memilih untuk tidur di gereja. Dan seperti itu, saudara, setelah kembali dari rumah sakit tidak ada perubahan. Suami tetap tidak bisa tidur, gelisah, takut, khawatir, kesakitan, sampai akhirnya, saudara, suami saya berobat. Kami panggil pijat refleksi, ahli dari pijat refleksi itu tusuk jari, itu berobat kurang lebih 2 bulan. Pada bulan September pertengahan sudah tidak tahan lagi, kemudian masuk rumah sakit Samaritan dan dirawat di ruang ICU, dipasang kateter, pasang segala macam alat dalam tubuh suami saya, dan kemudian melalui kateter, saudara, itu cairan yang keluar dari tubuh suami saya itu kurang lebih 20 kantong. Itu cairan yang sangat tidak bagus sekali, warnanya bercampur darah, sampai dokter juga bingung. Dokter katakan, kok warnanya seperti begitu, Bu? Dokter tanya sama saya, sejak kapan warnanya seperti itu, Ibu? Saya katakan, sejak kateter dipasang, Dok. Dan dokter itu katakan bahwa itu cairan yang selama ini mengendap dalam tubuh Pak Sam, yang cairan yang sudah tidak berguna, yang tidak bisa keluar, akhirnya mengendap kemana-mana, ke paru. Oleh sebab itu paru penuh cairan, kemudian hati bengkak, lambung bengkak, perut bengkak, paha besar, kaki besar, muka juga bengkak, dan itu dokter katakan harus dikeluarkan. Tapi karena suami saya tidak mampu bertahan lama untuk pasang kateter karena sakit, saudara, akhirnya kateter dilepas. Dan saat itu dokter katakan bahwa suami saya itu penyakitnya sudah komplikasi jantung besar. Dokter lainnya mengatakan gagal jantung, kemudian jantung koroner, asam lambung akut, hepatitis, liver, kolesterol tinggi, ginjal mulai terganggu, paru hitam, saudara. Dan kemudian kami pulang ke rumah dan lanjut lagi berobat jalan. Dan seperti itu, saudara, pulang rumah, suami saya tidak bisa masuk dalam rumah. Suami bilang, ada roh apa itu di dalam rumah sampai saya tidak bisa masuk dalam rumah. Kemudian, saudara, kami tetap tinggal di gereja, di tempat ibadah, saudara. Tapi keadaan suami saya tetap semakin parah dan tidak kekaruan, tidak bisa tidur dan tetap kesakitan. Dan setiap malam, karena tidak bisa tidur, itu di atas jam-jam 10 malam, itu suami saya mulai melihat hal-hal yang aneh dari halaman masuk sampai dalam gereja di mana kami tinggal di gereja. Dia melihat orang-orang yang sudah meninggal, papa dan mama saya yang sudah meninggal. Dan kemudian malam berikutnya dia melihat om-omnya, tante-tantenya yang sudah meninggal datang melihat dia, katanya. Kemudian malam berikutnya lagi, saudara, dia melihat saudara-saudara sepupunya yang sudah meninggal datang ajak dia keluar sama-sama naik mobil dan kemudian ke kubur, katanya antar makanan. Kemudian orang juga yang dia kenal, orang tua yang sudah meninggal juga datang sama dia. Dan saat itu suami saya katakan kepada saya, kamu usir mereka itu, mereka datang banyak sekali, mereka datang mengganggu saya. Dan kemudian saya berdoa, saya perangi semua roh-roh itu
dan akhirnya suami bilang sama saya, iya mereka sudah pergi, mereka sudah tidak ada lagi di sini. Tapi saudara, semenjak dari situ badan suami saya itu dingin seperti es, kaki dinginnya luar biasa, tangan ya seluruh tubuhnya itu dingin semua saudara. Kemudian kondisi suami saya itu semakin parah dan kritis, dan kemudian harus masuk rumah sakit lagi. Mulai bulan Oktober awal itu keluar masuk ke rumah sakit, dan keadaan suami saya itu sudah semakin aneh, seperti dia sudah dikendalikan oleh roh lain, tidak bisa tidur, mintanya mau ke rumah sakit, dan akhirnya kami harus pindah-pindah rumah sakit Samaritan Palu, rumah sakit Budi Agung, rumah sakit Bala Keselamatan, rumah sakit umum. Dan perilaku suami saya itu aneh dan sangat membuat saya sebagai istri juga menderita batin saudara. Tenaga saya terkuras, energi saya terkuras luar biasa, dan sangat-sangat terganggu saudara dalam pelayanan saya. Saya sebagai gembala juga sebagai yang bertanggung jawab di pelayanan, tapi saya sering sekali tinggalkan karena kami harus ada di rumah sakit. Dan suami saya itu saudara pernah dia minta kami ke pantai jam 2 malam, dan kami ke pantai malam itu juga saudara, dan di sana di pinggir laut dia melihat ada roh yang menyerupai anak saya, dan dia panggil datang sama dia. Kemudian lagi saudara pada malam hari dia keluar rumah lagi saudara, jalan kaki juga jam 2 malam dalam kondisi fisiknya yang memburuk. Dia jalan kaki katanya mau ke rumah sakit, dan saya harus tarik dia pulang ke rumah. Tapi katanya pantang buat saya kalau saya sudah keluar dan kemudian saya balik lagi. Saya katakan kita harus pulang ke rumah. Satu kali lagi saudara dia ngotot terus mau dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya saudara dalam kondisi yang memburuk juga, dia sendiri yang mengendarai kendaraan mobil saudara, tapi ternyata itu di luar kesadarannya. Dan kalau sudah di rumah sakit saudara, suami saya itu merasa tenang, dia merasa nyaman. Tapi setelah pulang ke rumah saudara, itu sudah tidak tenang dan sesak napas, merasakan sakit dan lain sebagainya. Singkat cerita saudara, pada bulan Juli sampai bulan Oktober, suami saya itu keluar masuk rumah sakit sebanyak 12 kali. Saudara, pada tanggal 24 Oktober anak saya yang tua harus berangkat untuk perjalanan dinas, itu pada hari Minggu setelah kami selesai ibadah, dan kemudian suami saya katakan kepada anak saya, kamu harus isi ulang oksigen yang besar, karena saudara selama bulan Oktober awal itu harus pasang oksigen untuk nafas bantuan untuk di rumah. Jadi selama di rumah, kami kembali dari rumah sakit, di rumah harus tersedia oksigen yang besar. Itu sudah sebanyak 3 kali oksigen isi ulang, karena tanpa oksigen saudara itu sangat susah sekali untuk bernafas saudara. Dan pada besoknya saudara, itu hari Senin, mulai sejak dari pagi hari Senin itu sampai malam, sepanjang malam saudara, itu sama sekali tidak tidur saudara. Lagi-lagi suami saya mengalami anfal, dia lagi sakit perut yang hebat saudara. Dan kalau dia mengalami sakit perut yang luar biasa saudara, itu timbul di perutnya itu seperti sebesar tangan di kepal itu di bagian perut suami saya.
Dan pada saat itu saudara, suami saya sangat kesakitan, dan kemudian dia katakan kepada saya, kamu peluk erat-erat di bagian perut saya, peluk sekencang-kencangnya, karena dia merasakan sakit yang luar biasa saudara. Dan kemudian saya peluk suami saya di bagian perut, dan saya remas di bagian perut. Dan kemudian ternyata saudara, suami saya sudah tidak sadarkan diri lagi. Dan kemudian dia ngomong, dia katakan kepada saya, kamu suka saya? Dan saya katakan sama suami saya, maksudnya kamu apa? Saya ini kan istri kamu. Tetapi ternyata saudara, itu suami saya sudah tidak sadar. Dan kemudian saya katakan bahwa itu Satan yang berbicara, dan Satan itu katakan, kamu suka saya kan? Jadi memang ternyata itu sudah roh lain yang berbicara. Dan kemudian saya katakan kepada Satan itu, saya katakan tidak. Kemudian saudara, pada saat itu saya mengangkat kedua tangan saya berdoa kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, urapi hambamu akan berperang melawan kuasa kegelapan roh jahat yang mengendalikan suami saya, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Saudara, secara manusia saya sangat lemah karena tidak tidur saudara, sudah sekian lama, semenjak 3 bulan terakhir suami saya sakit, dan kemudian tidak bisa tidur. Saya sebagai istri yang merawat suami, saya merasa capek sekali, saya lemah saudara. Dan kemudian ada rasa takut pada saat itu saudara. Tetapi setelah habis berdoa minta pengurapan dari Bapa Yahweh, saudara, itu spontan saya jadi kuat dan saya jadi berani. Kemudian saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, roh yang menguasai suami saya tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kemudian Satan itu berkata, saya ini kuat, kamu tidak bisa lawan saya. Saya ini kuat. Dia tatap saya saudara, dan matanya merah. Dia tantang saya, dan saya terus perangi dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Roh jahat yang bernama maupun yang tidak bernama, saya hancurkan kau di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Dan Satan itu katakan, saya ini sudah lama, kamu tidak bisa usir saya ini kuat. Terus saya perangi saudara, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kuasa setan iblis, keluar kau dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Keluar kau dalam tubuh Santoni dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Dan Satan ini lagi dia katakan, katanya kamu suka saya, tapi kenapa saya diusir? Dan terus saya katakan, bukan hanya saya usir, saya hancurkan kau dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kemudian Satan itu dia melihat ke arah dinding di bawah jendela saudara, dan Satan itu katakan, tolong saya teman, ini dia usir saya, tolong saya teman. Kemudian terus saya perangi dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Roh-roh orang kuat, penguasa, otoritas lewat perjanjian atau apapun itu, saya hancurkan kau dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kemudian Satan itu dia katakan, saya tahu kamu Esther, dan kamu tidak bisa lawan saya ini kuat. Dan saat itu saudara, saya katakan, saya hamba Elohim, saya hamba Bapa Yahweh, saya hancurkan kau dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Dan kemudian Satan itu dia menunduk dan dia pejamkan mata dan mulai menyerang dengan segala jurus. Dia menyerang saya, dia silat, karate, dia tinju, itu keluar melawan saya. Dia mau berdiri serang saya, tapi saya terus menyerang dia. Saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, roh kekuatan apapun itu, kau tidak berkuasa atas tubuh Santoni, keluar kau dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Dan kemudian saudara, dia mau menyerang saya. Kemudian saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, saya pegang bagian kepala dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Akhirnya
roh itu dia jatuh, dia berusaha lagi, dia mau berdiri, dia mau tonjok saya terus katakan dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, dan kemudian dia jatuh lagi, dan terus itu 3 kali dia berusaha, dia mau menyerang saya, dia mau tinju, dia mau karate, dia mau silat, dia mau tonjok, dan saya terus katakan dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, dan lagi-lagi dia jatuh. Saya katakan roh-roh Satan, roh-roh bela diri, roh-roh orang mati, roh yang dari Uwentira, roh-roh orang tua yang mengendalikan tubuh Santoni, saya bakar kau dengan api dari Samayim dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Dan Satan itu justru dia katakan lagi, nama itu saya cari-cari, dan saya katakan nama itu sangat berkuasa di bumi dan di Samayim. Saya tantang Satan itu, saya katakan bilang dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Satan itu katakan dalam nama, saya katakan bilang dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Tapi Satan itu lagi dia katakan dalam nama. Satan itu, saudara, tidak mau menyebut nama Tuhan Yesus Hamasiah sampai berulang, saudara. Saya tantang dia, saya katakan bilang dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, tetapi dia hanya katakan dalam nama. Dia tidak mau, saudara, menyebut nama Tuhan Yesus Hamasiah. Saya katakan nama Bapa Yahweh, nama Yesus Hamasiah, nama itu yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di bawah bumi, di bumi, semua yang makhluk yang bernafas, semua nama itu yang berkuasa. Saya bakar kau dengan api dari Samayim, saya bakar kau dengan api dari Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Dan kemudian, saudara, Satan itu dia mengangkat kedua tangan, dia kepal tangan seperti ini, dan dikatakan dia teriak dan sakit saya, siksa saya, hangus saya, terbakar saya, habis saya. Dan saya terus perangi dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Saya bakar kau, saya buang kau ke lautan api yang menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Dan itu, saudara, kurang lebih 1,5 jam saya berperang dengan roh-roh jahat, saudara, yang mengendalikan suami saya. Dan akhirnya suami saya rebah, dia sangat lemah, dia jatuh, dan kemudian dia katakan, saya ini dari mana, saya ini kenapa, saya capek sekali, saudara. Dan saya berdoa bagi suami saya, dan kemudian, saudara, dan mulai dari saat itu, saudara, tanpa kami sadari bahwa suami saya ternyata sudah sembuh. Seketika itu juga, spontan saat itu juga sembuh dan tidak lagi mengalami sakit apapun. Semua rasa sakit hilang, langsung bisa berjalan dan kakinya ringan, saudara. Yang selama ini saya harus bantu dia, saya harus gotong dia kalau mau ke kamar mandi dan segala apa yang aktivitasnya saya harus bantu dia karena tidak bisa sendiri. Dan pada saat itu, saudara, dia langsung bisa berjalan, harus langsung ringan kakinya, saudara, langsung tidak lagi merasakan sakit apapun. Tapi, saudara, rupanya masih ada lagi roh yang lain yang masih terus mau masuk menguasai suami saya, dan saya masih terus lagi berperang, saudara, melawan roh jahat. Dan kemudian, saudara, 2 hari setelah dari itu, 2 hari kemudian, pada malam hari jam 12 malam itu kembali lagi suami saya tidak sadar. Dan saya bingung pada saat itu, saya harus menghubungi siapa untuk minta bantuan, dukungan doa. Saya mau menghubungi teman-teman, tapi karena situasi tidak memungkinkan. Dan saat itu saya menelpon anak saya, Febe. Saya telepon, saya katakan, Febe, dukung doa mama, bantu dalam doa mama. Anak saya katakan, kenapa mama? Saya katakan, ini mama lagi berperang melawan papa lagi, ini lagi serangan lagi, kuasa kegelapan manifestasi lagi. Dan kemudian anak saya katakan, VC saja mama,
Kemudian saya VC dan saya sandar HP itu, dan anak-anak saya menyaksikan bagaimana saya berperang melawan kuasa kegelapan yang mengendalikan suami saya. Mereka melihat, ya secara manusia mereka katanya takut saat itu. Mereka melihat lagi-lagi kuasa kegelapan itu, roh bela diri keluar bermanifestasi itu menyerang kepada saya melalui suami saya, dan Satan itu dia terus mau serang, dia mau tinju saya, dia mau pukul lagi saudara, dan kemudian saya terus tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, dan kemudian dia jatuh dan terus lagi menyerang, saya perangi terus dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kemudian dia jatuh. Itu kurang lebih saya berperang kurang lebih 1 jam saya berperang, dan akhirnya dia katakan, Satan itu berkata, iya saya kalah, saya menyerah, saya mau keluar, kamu itu memang kuat, sangat kuat, tidak bisa saya lawan kamu, iya saya mau keluar. Kemudian dia pakai bahasa Palu, saudara, saya tidak mengerti, dan kemudian saudara, suami saya kembali, dia jatuh, kemudian dia rebah, kemudian sangat lemah saudara, dan dia katakan dia melihat banyak malaikat Elohim yang hadir pada saat itu, rupanya berperang dengan saya. Kemudian ya anak-anak saya tiba di rumah pada malam itu, saat itu jam 1 malam. Saudara, puji Bapa Yahweh, tapi suami saya tidak lagi merasakan sakit apapun, benar-benar sudah sembuh. Tapi saudara, 3 hari kemudian lagi-lagi roh itu masih mau menyerang saya lewat suami saya, terus masih mengendalikan suami saya itu pada pukul 10 malam. Kemudian saudara, pada saat itu roh itu lagi bermanifestasi lewat jurus, dia mau silat, dan kemudian pada saat itu saya ambil gitar, saya naikkan pujian peperangan, saya nyanyikan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya terus naikkan pujian itu, kemudian saya ulang-ulang pujian itu, saya ganti lagi pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Dan saudara, saya dibantu oleh anak saya Edmond dan juga cucu saya Kaila. Mereka terus naikkan pujian, saudara, dan mulai Satan itu bermanifestasi, keluar lagi segala jurus, dan kemudian Satan itu katakan, diam, suruh mereka diam, sakit telinga saya, itu katanya sakit telinga. Dia mendengar kami terus naikkan pujian, dan kami terus naikkan pujian. Saya katakan sama anak dan cucu saya, lebih keras lagi naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Dan kemudian saudara, saya pegang perut suami saya, satu tumpang tangan di bagian perut suami saya, dan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, setiap roh-roh sakit penyakit yang diadakan roh-roh jahat di bagian perut, saya tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Saya bakar kau dengan api dari Samayim dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Dan Satan itu mengerang, kesakitan, saudara, dia katakan, sakit, jangan. Dan terus saudara, saya perangi, saya katakan, saya bakar kau dengan api dari Samayim dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Dan saudara, menurut suami saya, dia katakan bahwa ada sesuatu pada saat satu tangan di bagian perut saya katakan, roh sakit penyakit yang diadakan roh jahat, saya bakar kau dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Dan saat pegang di bagian perut itu, suami saya katakan bahwa dia melihat seperti lidah yang panjang itu keluar melalui mulut saudara, dan kemudian Satan itu lagi teriak,
kaki saya sakit gitu. Dan kemudian saya terus pegang, saya perangi roh-roh jahat itu, saya pegang lagi di bagian kaki suami saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih, setiap pintu-pintu masuk roh-roh jahat menguasai tubuh ini melalui kaki ini, saya bakar kau, dan saya bakar kau dengan api dari Samayim dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih. Saudara, dan kemudian suami saya lagi-lagi dia sadar kembali, saudara, dan kemudian suami saya menangis. Dia menangis, dia katakan, saya kenapa? Saya katakan, sudah, puji Bapa Yahweh, kamu sudah bebas, kamu sudah terlepas dari kuasa roh-roh jahat, dan kamu sudah sembuh. Bapa Yahweh sudah menyembuhkan kamu, Bapa Yahweh sudah melepaskan, Bapa Yahweh sudah membebaskan kamu. Puji Bapa Yahweh, itulah yang kami alami, saudara, khususnya bagi suami saya yang mengalami mujizat yang luar biasa, karena hasil diagnosa dokter bahwa suami saya itu sudah gagal jantung, tidak bisa lagi disembuhkan, asam lambung yang tinggi, yang akut, jantung koroner, itu ginjal mulai terganggu, liver, hepatitis, kolesterol tinggi, dan artinya harus tergantung obat. Tetapi puji Bapa Yahweh, Bapa Yahweh gantikan semua organ tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Paru sudah penuh cairan, paru sudah hitam, itu diagnosa dokter. Tetapi puji Bapa Yahweh, itu semua diganti dengan organ tubuh yang baru. Singkat cerita, saudara, pada tanggal 15 November kemarin, ya, jadwal untuk kontrol di rumah sakit umum, dan kami harus pergi, dan saya juga penasaran, saudara, ingin dengar pernyataan dokter. Dan kemudian kami ke rumah sakit, kami masuk ke dalam ruangan, dan kemudian dokter katakan, iya, lagi di tempat tidur, saya mau periksa ya, itu kata dokter. Dan kemudian suami saya baring, dan kemudian di kop, dan ada alat rekam jantung juga, alat dokter, dan kemudian dokter mulai periksa, dan dokter dikatakan, wah, parunya sudah bersih, jantungnya sudah bagus sekali, nadinya bagus, wah, kita mencapai target nih, semua yang bengkak-bengkak sudah normal, sudah boleh jalan-jalan di tetangga, gitu kata dokter. Ya, sudah bagus banget kok, Bu. Saudara, saya tidak tahan, saya meneteskan air mata, saudara. Saya sangat terharu, dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Bapa Yahweh. Artinya, saudara, secara medis sangat-sangat tidak mungkin sekali kesembuhan yang secara spontan, yang seketika itu juga dialami oleh suami saya, mengalami kesembuhan. Dan itu, saudara, mujizat dari Bapa Yahweh yang kami rasakan, yang kami alami, saudara. Dan menurut suami saya, pada saat doa peperangan, doa pelepasan, apa yang dirasakan dan dialami itu, saudara, yang dilihat oleh suami saya, yang pertama, dia merasakan, dia katakan kepada saya pada saat itu, saya ini dari mana? Seolah-olah saya ini dari jauh, saya merindukan kamu dan anak-anak saya. Dan kemudian, saudara, pada saat saya minta pengurapan dari Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, saudara, menurut suami saya, dia katakan dia tidak bisa memandang saya karena sinar atau cahaya yang sangat luar biasa, itu silau, katanya. Dilihat sampai akhirnya kurang lebih 1 minggu mata suami saya itu terganggu, artinya tidak nyaman. Kemudian saat saya perangi roh-roh itu, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih, setiap roh-roh jahat, roh-roh orang kuat, roh sakit penyakit yang diadakan oleh kuasa kegelapan yang menguasai tubuh suami saya bakar kau dengan api dari Samayim dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih.
itu menurut suami saya, dia katakan seperti suara bom yang sangat keras sekali, itu yang dia rasakan saudara. Dan kemudian selama doa peperangan, doa pelepasan itu memang benar-benar suami saya tidak bisa melihat saya, tidak bisa memandang saya saudara. Jadi puji Bapa Yahweh, itulah hadirat Elohim, hadirat Bapa Yahweh, hadirat Yeshua HaMashiach saudara. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Kiranya semua saudara yang mendengar dan mengikuti kesaksian saya ini dapat terberkati. Terima kasih Bapa Yahweh BCM Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Shalom, puji Bapa Yahweh. Saya nama Samtoni Kanu. Saya yang disaksikan oleh istri saya bahwa apa yang dia katakan itu pengalaman dari antara istri saya dan saya sendiri, karena hanya kami dua yang mengalami hal ini. Puji Bapa Yahweh. Saya sebenarnya hampir kecewa sudah dengan Bapa Yahweh, karena saya sudah selama dari 2016 sampai 2001 akhir Oktober ini saya punya penyakit keluar masuk rumah sakit, sehingga saya pernah menghubungi Ketua Majelis Pusat. Dengan hormat tersebut, namanya Pak Yakob Sulistyo. Saya katakan, Pak, saya ini dari gereja lama, saya sudah doa pelepasan, ya. Tetapi Pak Yakob katakan, bagaimana perasaannya Bapak? Saya katakan, gini Pak, saya ini yang saya herankan keluar masuk rumah sakit terus, ya, sehingga saya sepertinya masih perasaan saya tidak bagus, katakan begitu. Jadi waktu itu Pak Yakob ajak saya berdoa, ya kami berdoa. Waktu itu memang cuma saya sendiri di rumah atau saya di dalam gereja. Istri saya lagi pergi hadiri undangan dari besan saya, jadi mereka pergi. Singkat cerita, jadi di dalam sakit saya itu, saya keluar masuk rumah sakit, sembuh 1 minggu, sakit lagi, sehingga saya sudah malu untuk mau bersaksi. Sehingga saya katakan sama teman-teman di waktu kita doa malam, pada hari Jumat malam, saya katakan saya ini sudah tidak mau minta kesembuhan dari Bapa Yahweh, karena sudah berhenti saya untuk minta kesembuhan, karena habis sakit sembuh, kayaknya gimana ya, seperti saya sendiri akhirnya merasa ada, ya katakanlah kecewa. Sebenarnya saya sudah mengenal nama Bapa Yahweh ini dari tahun 99, awal lagi tahun 99. Tetapi saya sudah mengenal dia, dan saya sudah berseru kepada namanya, karena dikatakan yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Itu di Kisah Rasul, Kisah Rasul 2 ayat 21 kalau tidak salah. Di Roma 10 ayat 13 juga
ada kitab lain juga. Jadi waktu itu saya berkata seperti itu kepada teman-teman, dan saya sudah punya niat, tapi niat saya itu belum ada saya ungkapkan kepada siapapun. Niat saya bilang 2022 saya tidak disembuhkan, saya akan tinggalkan kota Palu dan saya akan menuju ke Kalimantan, ya, mencari kesembuhan yang lain, ya, karena kita sendiri tahu dan mungkin pernah melihat di Facebook bahwa ada pelayanan, tetapi itu saya punya niat untuk itu, untuk pergi ke sana nanti. Tetapi suatu malam saya tidur, saya diberi mimpi, dikatakan jangan engkau pergi ke sana karena itu. Wah, saya bilang iya ya, memang saya juga antara yakin dan tidak yakin, karena keselamatan dikatakan tidak ada di dalam nama siapapun, nama lain selain dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi kalau sudah yang lain, berarti itu sudah lain, karena yang bentuknya juga dari tempat lain, bukan dari tempat aslinya. Singkat cerita, saya disembuhkan waktu itu. Saya didoakan oleh istri saya. Banyak hal yang saya lakukan yang saya tidak mengerti dan saya tidak sadari, ya. Kadang saya tengah malam jam 2 bahkan jam 3 malam pergi berjalan sendiri tanpa tujuan yang pasti. Penting saya sudah keluar, karena di rumah saya bilang kenapa saya bisa tidur, jadi saya keluar saja, ajak istri. Dia bilang tidak bisa, dia mau pelayanan, dan memang istri saya capek sekali mengurusi saya, ya. Jadi waktu saya didoakan, istri saya itu, saya melihat waktu itu seperti dia itu ada cahaya yang tidak bisa dipandang oleh mata, sehingga saya tidak bisa melihat dia. Itu cahaya itu, kalau ada orang yang balas itu lebih dari itu, cahaya itu, sinar itu yang melingkupi istri saya. Dan saya merasakan tidak tahu apa-apa, tidak tahu diri lagi, sesudah tidak tahu, ya. Nanti mereka ceritakan kau begini, tapi saya tidak sadari semua itu apa yang saya lakukan. Sampai anak-anak saya kesian, banyak yang sudah mengeluh, ya, tapi ya karena mereka menghormati saya sebagai orang tua, dan mereka ikuti apa yang menjadi kemauan saya. Tetapi sesungguhnya itu bukan dari pribadi saya yang sesungguhnya, ya. Karena kadang setiap hari Sabtu malam jam 2 saya harus pergi ke rumah sakit, maunya ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit saya rasa tenang, rasanya gimana ya, nyaman, ya. Tetapi kadang saya tidak tahu apa yang saya buat di rumah sakit itu. Setelah di sana ingin pulang lagi. Jadi
sehingga istri dan anak-anak saya itu karena mereka hanya mau menuruti kemauan saya, padahal kalau dalam keadaan saya normal tidak mungkin saya akan menyiksa istri dan anak-anak saya, karena waktu itu biar selalu jam 2 sampai tengah malam itu harus pergi. Saya ingin ke pantai, ya pantai itu pernah juga Pak Ketua Majelis pergi membaptis di sana, ya bersama kami waktu Ketua Majelis kami ada bersama kami di sini. Jadi ada yang dibaptis. Waktu itu ada 3 orang. Jadi Bapak Ketua Majelisnya membaptis di pantai sana. Jadi dia sudah pernah melihat pantai itu walaupun malam hari. Puji Bapak Yahweh. Jadi saya mengenal nama Bapak Yahweh itu dari tahun 99, hanya sekedar mengenal namanya. Tetapi yang saya rasakan kuasanya waktu saya disembuhkan ini, ya. Dulu juga ada kuasa-kuasa yang saya rasakan, seperti kondisi waktu itu tahun 2018 gempa di Palu sini. Semua itu waktu gempa, ya banyak gereja-gereja tetangga rubuh-rubuh, bahkan ada hotel yang pernah ada 2 kali Ketua Majelis kami kasih nginap di sana, itu rubuh dari tingkat 1 sampai tingkat 9 itu kalau tidak salah, ya. Jadi puji Bapak Yahweh, waktu itu saya urungkan niat juga untuk pergi karena saya sudah disembuhkan oleh Bapak Yahweh. Jadi bagi orang-orang, saya mengusulkan buat semua jemaat yang ada di sini, bahkan keluarga, anak-anak saya terutama, itu yang saya hanya bisa wariskan sama anak-anak saya, ya jangan sampai mereka, saya katakan, menjauhkan diri atau menyangkali nama Bapak Yahweh, atau tinggalkan nama Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMashiach. Karena jangan kita mengandalkan kepintaran kita, kita hanya ciptaannya. Jadi andalkan Dia. Jadi saya merasa bersyukur karena saat ini saya sudah pulih, benar-benar sudah saya sangat merasa sehat, ya, karena semua itu kemurahan dan pertolongan dari Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMashiach yang sudah menebus jiwa saya. Dan waktu itu banyak yang katakan bahwa saya itu sebenarnya sudah tidak ada harapan karena darah, saya punya tekanan darah hanya 46/22, tinggal itu. Jadi sudah saudara-saudara saya itu tinggal mau dengar berita katanya. Jadi sekian saja, kurang dan lebihnya saya mohon buat para yang mendengarkan kesaksian ini, kita harus lebih sungguh-sungguh mengandalkan Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMashiach, karena kuasanya nyata di dalam hidup dan kehidupan kami berjemaat di tempat ini. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati kita semua di dalam Yesus HaMashiach. Ruh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai
Dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Mesias. 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 Hentikan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku ya Yesus hidup, haleluya, Yesus hidup, haleluya, Yesus bangkit, Roh Kudus, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Tuhan, ku menang
Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Urapi hambamu Bapak Yahweh, sampai nikamu. Urapi dia Bapak Yahweh, jangan memberkati dia. Suci kuduskan kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Masia. Bapak Yahweh, lepaskan dia, bebaskan dia dari setiap kuasa kegelapan dan jahat yang mengikat kehidupannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selama ini bebaskan dia, lepaskan dia Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Masia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam kesehatannya Bapak Yahweh, dalam nama Yesus, sembuhkanlah aku dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Masia, berikan kepada dia damai sejahtera sukacita dari Elohim di dalam nama Tuhan Yesus Masia. Dalam nama Bapa Yahweh Besar Yesus Masia. Dalam nama Tuhan Yesus Masia. Haleluya. 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 Haleluya Bapa Yahweh. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa Yahweh. Haleluya Tuhan Yesus Masia. Haleluya Tuhan Yesus Masia. Dalam nama Bapa Yahweh Besar Yesus Masia. Mon, pegang dulu. Mon. Mon, pegangkan dulu.
turn the